kami persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 bismillah, bismillah. Wa bi sayyati amalina wa yahdina wa ta'ala wa ma yudhillu hadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi wa yang sama-sama kita hormati Ustazah Umi Bibi yang berarti yang berkenan hadir di masjid pembunuhan kita. Yang saya hormati para sesepuh, kepala dan masyarakat yang hadir pada kesempatan itu. Yang saya hormati Ketua BKSP Kecamatan Kangkang Rinci, yang saya hormati Ketua HCI Kabupaten Pelalawan yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara pada siang hari ini dalam rangka safari dakwah Ustazah Umi Bibi. Yang saya hormati Ketua Wilayah Akbar Desa Makmur yang dalam hal ini sebagai pelaksana pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu serta bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berkenan hadir pada siang hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang jauh-jauh datang dari ibu kota provinsi negara kita, Jakarta. Selamat datang Umi. Salam serta salam tanpa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang disalawatkan bila kubur selama yang berakhir kelak dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini tentunya banyak harapan atau banyak tentunya nanti Muhyiddin Hasanah yang akan disampaikan oleh Umi Bibi tentunya nanti menjadi bekal buat kita semuanya dan bisa kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya yakin dan percaya yang akan disampaikan tentunya yang baik-baik. Jadi intinya pemerintah Desa Makmur dalam hal ini sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh permintaan akbar desa kita. Mungkin ini permintaan yang perdana yang secara umum yang dilaksanakan oleh permintaan akbar desa Makmur. Tentunya harapan kita ke depannya bisa lebih bersinergi lagi dengan ibu-ibu pemerintah yang ada di lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi, bahwasanya ada 19 majelis taklim yang ada di Desa Makmur. Mudah-mudahan bisa bersinergi sama-sama untuk menyiarkan agama Islam yang ada di Desa Makmur. Tentunya sekali lagi atas nama pemerintah Desa Makmur kami mengucapkan selamat datang buat BPP dan selamat menyaksikan nanti mendengarkan arahan ataupun Muhyiddin Hasanah yang disampaikan oleh BPP. Dan kami berharap tentunya untuk kebaikan kita, keluarga dan Desa Makmur pada umumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sekapur sirih yang disampaikan beliau. Semoga kita dapat mengambil hikmah kemanfaatan demi kemajuan kita bersama. Hadirin rahimahullah, dan kini tibalah kita pada acara inti, yakni siraman sejuk ampun mutiara hikmah tausiah yang nantinya dilanjutkan doa oleh Ustazah Kondang Umi Pipi Dian Irawati. Desa makmur, desa yang jaya, ramah penduduknya dan suka menyapa. Di Masjid Nurul Imanlah kita berada. Mari kita sambut Umi Pipi dengan bahagia. Waktu dan tempat kami sediakan kepada Umi. Monggo kami persilahkan. Kepada ibu-ibu semua, apabila ingin menyaksikan, ingin melihat wajah dari Umi Pipi, insya Allah bisa, tetapi mohon maaf untuk bapak-bapaknya bisa keluar sebentar karena nanti takutnya tergoda dengan kemuliaan wajah dari Umi kita. Silakan ibu-ibunya berdiri, kemudian menutupi di bagian bapak-bapak saja. Bapak-bapaknya, ya. Juga mungkin ibu-ibu mungkin percaya atau tidak bahwa yang datang Umi Pipi. Nah, bagi yang sudah melihat, sudah percaya Bu? Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan, sediakan kepada Umi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yusyukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su' ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma baina dhalik. Subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi 'adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar 'adada ma baina dhalik. Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah 'adada ma baina dhalik. La ilaha illallah 'adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya hormati para asatidzah, para ustazah, para kiai, para ulama, para aparatur pemerintahan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, Ketua HCI dan Ketua BKMT dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Semoga pagi ini dalam sebaik-baik perkumpulan Allah rahmati kita semuanya. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan, Allah jumpakan saya dengan saudara-saudara saya di sini dalam safari dakwah saya. Semoga dari saya yang bodoh ini, yang tidak punya ilmu apa-apa, yang hanya punya dosa, semoga hadirnya saya di sini sama-sama kita semuanya untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki diri kita, Allah perbaiki iman kita. Kita dihidupkan dengan iman, kita dimatikan dengan iman, kita dibangkitkan membawa iman dan dimasukkan ke surganya dengan iman. Karena iman manusia ini naik turun. Ya, imannya manusia naik turun. Kalau imannya lagi naik, lagi kenceng-kencengnya, sholat duhanya rajin. Ini dua sisi mata uangnya nggak bisa dipisahkan iman dan takwa. Walaupun keimanannya kita naik turun, tapi setidaknya saat kita ada iman di hati kita, walaupun imannya hanya sebesar biji zarah, tetapi dengan iman itu yang membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa? Pertanyaannya, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, yang Allah suka dikerjain sama kita, menjalankan perintahnya. Yang Allah cinta dikerjain, yang Allah benci tinggalin, itu takwa. Alhamdulillah Allah masih kasih nikmat untuk kita semuanya, kita dikasih sehat. Kalau manusia yang cerdas, saat dia diberikan kesehatan oleh Allah, dia akan pakai untuk beribadah. Sekalipun sehatnya dia dalam keadaan susah di dunia. Tetapi orang yang bersyukur, dengan apapun keadaan dirinya, dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia diberi kesusahan hidup, kesulitan ekonomi, tetapi karena dia menjadi orang yang bersyukur, karena dia menjadi hamba yang bersyukur, maka kesusahannya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sabar dan sholatnya. Udah miskin gak sholat, sombong banget. Ya, udah miskin gak sholat, sombong banget jadi hamba Allah, padahal masih butuh sama Allah. Nabi Isa fakir, Bu, nabi yang miskin, tetapi lihat masih beribadah kepada Allah. Atau kadang kita dititipin harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya, punya harta, tapi sibuk dengan urusan dunia, sampai nggak sempat untuk ibadah kepada Allah, sampai nggak sempat buat sholat. Bu, nabi siapa yang paling kaya? Nabi siapa yang paling kaya sedunia? Nabi Sulaiman, paling kaya sedunia, nabi, tapi masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita cuma punya harta di dunia tapi nggak mau ibadah kepada Allah? Kita dikasih Allah sakit di dunia, tetapi karena dia menjadi orang yang bersyukur, sakitnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beribadah. Jangan udah dikasih sakit malas beribadah. Allah yang Maha menyembuhkan. Nabi siapa, Bu, yang 17 tahun dikasih sakit parah oleh Allah? Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun sakit parah tapi masih beribadah kepada Allah. Kita siapa?
Ustaz gak mau sholat. Kan gitu. Maka jadilah orang yang bersyukur dengan keadaan kita, apapun keadaan kita, sekalipun kita susah di dunia, tapi kita punya Allah, Bu. Allah yang maha mengetahui keadaan diri kita. Kalau kita susah tapi kita pakai beribadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah perbaiki urusan dunianya. Allah gak boleh dikasih rezekinya oleh Allah. Kan gitu. Allah cuma ingin melihat kita ini beramal soleh dulu dengan keadaan kita. Alhamdulillah. Salam dan salam untuk kekasih Allah, manusia sempurna, manusia yang dipilih oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Kasih sayang, cinta. Baginda Nabi Muhammad SAW penyempurna akhlak manusia. Kenapa penyempurna akhlak manusia? Bu, kita tahu kita manusia. Kadang masih punya hawa nafsu. Kadang kalau ada orang yang zalim, ada orang yang nyakitin kita, kita nggak terima, kita balas. Tapi lihat, Allah utus baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan rahmat kasih sayang. Dan baginda Nabi Muhammad adalah penyempurna akhlak manusia. Kita disuruh nyontoh akhlaknya beliau. Lihat beliau, perjuangan dakwahnya gak mudah, Bu. Kalau saya, walaupun sepanjang jalan dari kemarin hampir 10 jam saya, dari Pekanbaru terus ke Pelalawan, masuk pelosok-pelosok lagi, kayak roller coaster saya, Bu. Naik turun, banting sana, banting sini. Perjalanannya panjang, melelahkan. Tapi doa saya, ya Allah, ini belum seberapanya dibanding baginda Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya Rasulullah lebih dahsyat dari ini. Ini masih enak, walaupun jalanannya begitu, masih ada mobil. Di dalam mobil juga ada air, ada makanan, ada kebunnya. Coba Rasulullah, perjalanannya dalam mengenalkan Allah kepada kita dahsyat. Bisa berjalan kaki berhari-hari atau naik onta, belum lagi mendapatkan teror fisik dengan haters-hatersnya membenci Rasulullah, diludahi, dicaci maki, dilemparin batu, diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Jadi kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang diutamakan oleh beliau. Allah kasih 3 pilihan untuk beliau, 3 doa yang dikabul doanya oleh Allah, 3 permohonan. Apa yang mau kau minta? Apa yang beliau minta ke Rasulullah? 3-tiganya minta untuk keselamatan umatnya, minta dibolehin ngasih syafaat buat umatnya, ngasih pertolongan buat umatnya. Apalagi coba yang hari-harinya yang difikirkan kita, laparnya memikirkan kita, hartanya dihabiskan untuk kita. Bahkan sakaratul mautnya beliau, siapa yang dipanggil, Bu? Siapa yang dipanggil di detik-detik kematian beliau? Siapa yang dipanggil? Umat kita. Kita yang dipanggil. Gak sampai di sini, Bu. Cintanya beliau sama kita gak sampai di sini. Beliau rela berdarah-darah. Beliau rela kakinya bengkak sampai sholat kakinya bengkak, taubat 100 hari demi kita.
dosa. Engkau manusia suci, manusia mulia. Engkau gak punya dosa. Aku lihat, aku perhatikan. Engkau bertobat hingga satu malam ini 100 kali tobat lebih, hingga kakimu bengkak. Untuk apa ya Rasulullah? Padahal engkau gak punya dosa. Apa jawab Rasulullah? Bu, aku melakukan ini, bertobat satu malam bisa 100 kali tobat lebih, semata-mata untuk umatku. Jikalau umatku saat itu diambil nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan tobatku ini untuk menambah tobat umatku. Ini segitu cintanya Nabi kita untuk kita. Di yaumil mahsyar nanti, sejengkal matahari ada di atas kepala kita, panas. Semua dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang, baik perempuan, baik laki-laki, telanjang semuanya. Disitulah semuanya sendiri-sendiri. Istri gak cari suaminya, mikirin suaminya juga enggak. Suami gak cari istrinya, yang kata di dunia cinta mati, di yaumil mahsyar gak cari suami, gak cari istrinya, mikirin juga enggak. Anak gak cari orang tuanya, orang tua gak cari anaknya. Di yaumil mahsyar semuanya nafsi-nafsi. Bahkan semua nabi pun nafsi-nafsi, mengatakan ya Rabbi nafsi-nafsi, ya Rabbi nafsi-nafsi. Dan Tuhan kami ini sendiri-sendiri. Semua pemimpin nafsi-nafsi, gak bawa umatnya, gak mikirin umatnya. Nabi Musa, Nabi Isa, semua dalam naungannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi baginda Nabi Muhammad pun di saat semuanya sendiri-sendiri, mikirin dirinya sendiri, takut, baginda Nabi Muhammad sibuk memikirkan kita. Beliau sujud memohon kepada Allah, menangis, ya Allah, tolong umatku hari ini, ya Allah. Kasihan dia ketakutan, umatku kehausan, kepanasan. Lindungi umatku, ya Allah. Ampuni dosa umatku, ampuni hilaf umatku. Ini yang beliau minta dalam sujudnya buat kita. Gak cukup di sini. Nanti di singgasananya Allah, Bu. Di singgasananya Allah, Allah sudah sediakan kursi untuk para nabi. Para nabi sudah duduk di kursinya masing-masing di singgasananya Allah. Tetapi kursi beliau masih kosong. Kemana beliau? Kenapa beliau gak ikut sama-sama duduk di kursinya yang sudah disediakan Allah untuk para nabi? Kemana beliau? Beliau ada di mizan. Ibu-ibu tahu mizan? Tahu mizan gak? Gak tahu mizan? Timbangan amal. Kita nanti di mizan akan ditimbang amal baik, amal buruk kita. Kalau ternyata banyakkan amal buruk kita yang harusnya kita ditempatkan di neraka, karena di situ baginda Nabi nego sama Allah, ya Allah ini umatku, dia umatku ya Allah, dia pernah bersolawat kepadaku ya Allah, dia ngerjain sunnahku ya Allah, tolongin dia ya Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka buktikan kalau kita memang cinta. Jangan cintanya itu dusta. Kita ngaku umat Muhammad, kita pengen dapat syafaatnya, tapi kita gak ikuti apa yang beliau ajarkan. Yang simpel-simpel aja, Bu. Ya. Kita ini kan para ibu, para bapak yang katanya cinta sama Nabi, jalanin contoh yang simpel urusan di dalam rumah. Bu, apa-apa yang dilakukan Nabi kerjain. Pak, apa-apa yang dikerjain Nabi kerjain. Contoh, bahkan sampai di kamar mandi kita harus ingat Nabi. Kita harus bawa Nabi. Maksudnya gimana Umi, kok di kamar mandi bawa Nabi? Kan gak boleh. Nabi masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kita kalau cinta sama Nabi ikuti. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu adabnya. Itu yang dicontohkan Nabi. Bahkan ulama-ulama terdahulu, kalau dia sudah terbiasa, kalau masuk kamar mandi terlanjur pakai kaki kanan, Bu, mereka beliau keluar lagi dan istighfar sebanyak-banyaknya. Maka hal ini kerjain, ikuti, itu namanya bantu dakwahnya Nabi. Nabi keluar kamar mandi pakai kaki kanan, ikuti, kerjain. Sediain sendal di kamar mandi, itu sunnahnya. Supaya setan tidak lihat sama kita, gak lihat kita. Terus Nabi makan dan minum pakai tangan kanan. Kalau kita cinta sama Nabi, kerjain. Jangan makan minum pakai tangan kiri.
karena setan akan minum pakai tangan kiri. Sahabat kalau melihat ada orang, ya, ada sahabat lain minum pakai tangan kiri, ada orang melihat orang minum pakai tangan kiri, disenggol supaya airnya tumpah nggak masuk ke dalam. Saking menjaga hati-hati supaya setan nggak ikut masuk ke dalam. Ada saudara yang sakit, orang tua yang sakit, anak yang sakit. Semoga dengan sholawat tinggi burung ini dan juga dengan sedekah yang kita keluarkan, Allah kabulkan segala yang kita hajatkan, yang segala yang kita niatkan, yang sakit disembuhkan, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan, yang berhutang Allah mudahkan yang kita diberikan rezeki dari arah yang tidak kepalanya. Tadi katanya suruh tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ya walina wa afiyati abadan wa shifaiha wa nuri
Suatu ketika dia saat bersedekah, ada orang lewat, dia kasih sedekah. Masyarakat di situ membicarakan sedekahnya dia. Masa seorang pelacur dikasih sedekah? Tadi kebetulan yang lewat seorang pelacur. Masa seorang pelacur dikasih sedekah? Kayak gak ada yang kasih. Rasulullah pulang menemui istrinya dan meminta makanan. Apakah di rumah kita ada makanan? Ada ya Rasulullah, hanya ini saja. Tinggal ini, tinggal sebatang roti, dan sudah berikan roti itu. Lalu Rasulullah pergi menemui laki-laki tersebut yang buta, yang setiap hari mencaci maki Rasulullah. Bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, Muhammad penipu, bunuh Muhammad. Setiap hari mencaci Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah gak kehabisan sabar. Beliau berdiri di hadapannya. Tapi ini orang yang mencaci maki beliau. Sebelum menyuapi beliau, beliau haluskan makanan terlebih dahulu sebelum tersebut disuapi. Laki-laki yang disuapi di sini bilang lagi, kamu jangan percaya sama Muhammad. Muhammad tukang bohong, bunuh saja kalau ketemu Muhammad. Padahal dia Rasulullah ada di depannya, disuapi lagi. Lalu suatu ketika sahabatnya datang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menemui putrinya, istri Rasulullah, Ummu Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum aku ikuti? Kebiasaan baik Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan. Apa? Kasih tahu. Lalu istrinya, istri Rasulullah mengatakan, Rasulullah sering sekali berdiri di ujung jalan menemui laki-laki tersebut dan membawa makan dan menyuapinya. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa makanan. Begitu di depan simpan pengemis tadi yang sudah mencaci maki Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar dia sedang mencaci maki Rasulullah. Dia sedang mencaci maki Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sedih. Rasulullah melakukan ini, menyuapi orang yang setiap hari mencaci maki dia, mencaci maki Rasulullah. Kok bisa? Ini orang setiap hari keluar dari mulutnya cacian makian buat Rasulullah, tapi Rasulullah suapi dia. Akhirnya Abu Bakar mengikuti hal baik yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia suapi itu. Suapan pertama, suapan ketiga, suapan kedua, ketiga dipegang tangan si Abu Bakar tersebut oleh pengemis. Siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Kemana orang ini dan siapa engkau? Kata Abu Bakar, aku yang biasa nyuapi kamu setiap hari. Dan goyang-goyang tenang. Orang yang menyuapi tangannya wangi Goyang-goyang. dan makanannya halus sekali. Abu Bakar tersenyum. Maka Abu Bakar bilang, engkau ingin tahu siapa orang beliau, asbab ketangguhan beliau, asbab pengorbanan beliau, asbab keridoannya beliau. Allah jadikan perjuangannya itu menjadi rukun sahnya haji dan umroh. Siapa? Ibu tahu? Ummu Siti Hajar. Bagaimana ujiannya? Ditinggalkan di padang yang tandus sendiri dengan anak semata wayangnya Ismail. Ditinggalkan oleh suaminya, tapi dia tak marah. Beliau tetap ridho dengan ujian, dengan kehendaknya Allah. Beliau yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Lihat Ummu Siti Hajar di saat Ismail menangis, kelaparan, kehausan, tidak ada bekal apapun, Ummu Siti Hajar tetap bertahan. Seorang ibu dengan ketangguhannya berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sampai sana nggak ada apa-apa, nggak ada pertolongan, nggak ada makanan, nggak ada air. Lari lagi dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sampai 7 kali. Apakah disia-siakan sama Allah? Enggak. Dari kaki Ismail keluar yang namanya air, dan sampai sekarang air itu tidak pernah kering. Apa itu airnya? Air Zam-Zam. Asbab siapa? Perjuangan seorang wanita yang tangguh. Siti Hajar, dia ridho, dia ikhlas jalani ujian. Apakah sampai di sini? Dari sofa sekali berikan momen seluruh jutaan manusia umat Islam sedunia bisa haji umrohnya sah, harus melewati
baru umrohnya sah, hajinya sah. Kalau nggak melewati sa'i tersebut belum sah. Berarti jelas Allah kasih contoh buat kita semuanya. Ada wanita yang tangguh, yang diuji dengan kesabarannya, hartanya, kehilangan, harta, benda, buah-buahan semuanya. Tapi tetap taat kepada Allah, tetap sabar menjalani ridho. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja baita aw ittamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah 158. Diabadikan oleh Allah bahwa Safa dan Marwah asbab Siti Hajar menjadi bukti syiar agamanya Allah. Kalau sa'i sekarang enak bu, Pak. Sa'i sekarang enak, gak kayak umur Siti Hajar. Sa'i sekarang lantainya mater, pakai AC. Bener gak? Kanan kiri ada air zam-zam. Kita capek dari Bukit Sofa menuju Bukit Hawa, istirahat dulu minum air zam-zam. Bisa coba umur Siti Hajar dulu, gak kayak gini. Terus di lantai 2 kalau kita mau sa'i, kalau gak kuat boleh pakai skuter untuk bayar. Sa'inya pakai skuter. Coba ukuran enak apa gitu. Ya. Asbab ujian dan kesabarannya seorang wanita. Jadi ibu-ibu di sini kalau dikasih ujian jangan ngeluh. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan putus asa. Ya, jangan berprasangka buruk apapun itu. Allah bagaimana perasaan diri kita. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Satu lagi, saya mau ngajak ibu-ibu semuanya. Saya mau cerita sedikit, boleh ya? Boleh ya? Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin ngajak ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya untuk kita ini nyenengin Nabi. Kapan lagi kita investasi akhirat kita? Kadang kalau kita mau investasi dunia nih, kita segitunya ngumpulin. Ini investasi kelapa sawit, kita kumpulin duit kita jual tanah kita. Ya kan gitu, buat supaya kita dapat untung dan segala macamnya. Untungnya cuma di dunia, kalau nggak dipakai ibadah cuma dapat di dunia doang. Tapi kalau investasi akhirat, bermuamalah dengan Allah, untungnya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Karena kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bu, Pak, satu hari sebelum beliau meninggal, almarhum guru kita semuanya, suami saya Ustaz Al-Bukhari ini semakin muda. Saya akan membacakan Fatihah dulu ya. Ikhlasannya dari ibu-ibu semuanya, dari bapak-bapak semuanya. Semoga dengan membaca suatu Fatihah yang kita tujukan kepada beliau, guru kita semuanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya rodoh dari jannah. Rahim yang baik. Wala bunyati sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Nabi Muhammad Jafi Al-Bukhari bin Ismail Wadal Al-Fatihah. Jadi siang itu saya lagi sholat berdua dengan beliau. Lalu setelah sholat zuhur beliau bilang, "Mi, kamu udah harus siap-siap ya." Saya bingung, siap-siap apa nih? Mau kemana memang? Enggak, siap-siap buat ceramah katanya. Oh enggak, saya orang jadi ibu rumah tangga saya. Udah, Abi aja yang ceramah, semua orang butuh. Kenalnya kan kamu bukan saya, kata saya. Enggak, tapi kamu udah mulai siap ceramah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat, ayatnya Allah supaya mereka ini makin taat sama Allah. Sampaikan tentang sholawat, ajak mereka bersolawat supaya nyenengin Nabi. Kenapa harus saya nanya? Karena sebentar lagi semua orang bakal lihat kamu, gak akan lihat saya. Kata beliau, lah emang kamu mana? Enggak, saya udah gak mau ceramah lagi. Dia cuma bilang ini, saya udah jatuh tempo, udah harus gantian. Bilangnya jatuh tempo, Bu, saya gak ngerti maksudnya apa. Udah kamu aja. Terus bikin rumah yatim.
yatim kita yang tinggal sama ibunya, kadang kita nggak tahu ibunya punya uang atau enggak, anaknya sekolah atau enggak, bayar kontrakannya gimana. Udah kita bikin rumah yatim. Nanti ibu sama anak tinggal di situ, suruh baca Quran, suruh hafalin Quran. Kita panggil guru-guru penghafal Quran 30 juz, suruh ngajarin mereka. Kenapa? Karena si yatim ini bapaknya lagi butuh didoain, butuh tiap hari dibacain Quran supaya terang kuburnya. Dia butuh dari amalan istrinya. Maka mereka harus belajar Quran, cinta sama Quran, hari-hari baca Quran. Bikin. Karena nanti anakmu, anak kita bagian dari mereka. Saya nggak ngerti maksudnya apa bagian dari mereka. Setelah itu malamnya Allah ambil beliau. Setelah masa idah, selama masa idah, nunggu masa idah, saya berpikir apa ya maksudnya ini. Oh ternyata anak saya juga bagian dari mereka, yaitu yatim. Dan akhirnya banyak semua orang pada manggil saya, baru saya ingat apa yang beliau ucapin. Oh ini yang dimaksud beliau. Ya Allah, saya dibodohinmu. Kalau memang Engkau izinkan kaki ini melangkah buat dakwah, ya Allah, semoga jadi penyelamat beliau dalam kubur Allah saya. Semoga jadi penyelamat akhirat anak saya, diri saya. Yang saat itu saya nggak langsung buru-buru bikin rumah yatim, dan ibu tahu lah dengan pemerintahan kayak gimana. Saya tetap berdiam diri. Saya fokus dengan anak-anak saya, nggak mau ribut-ribut soal keadaan segala macamnya. Udah, saya mau fokus dengan anak-anak saya saja, karena anak saya yatim. Buat ngurusin mereka, nyekolahin mereka, gedein mereka. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah besar-besar. Ya, yang dua sudah punya pekerjaan sendiri, punya uang sendiri, bisa dapat uang sendiri, walaupun dari hasil dunia entertain, sinetron, main film segala macam, tapi mereka bertanggung jawab. Ya, karena selalu ingat pesan ayahnya, mau jadi apapun kamu, tetap jadi anak yang soleh, yang tidak ninggalin sholat. Mau jadi guru yang soleh, yang ninggalin sholat. Mau jadi penyanyi yang soleh, yang ninggalin sholat. Ya, itu ayahnya bilang begitu. Mau jadi pemain sinetron yang soleh, yang ninggalin sholat. Mau jadi dokter yang soleh, yang ninggalin sholat itu. Jadi tidak pernah menyuruh anaknya untuk jadi pendakwah, tidak. Semua jadi pendakwah itu atas izin Allah. Dulu saya juga gak punya cita-cita untuk jadi begini. Tapi saya berdua sebagai orang tua membebaskan. Yang terpenting kamu tidak meninggalkan sholat, itu sudah cukup buat saya. Yang sampai akhirnya anak-anak punya tanggung jawab. Oh iya, orang tua pengen punya rumah yatim. Bukan buat kita, bukan buat orang tuanya, tapi buat Nabi. Nabi juga yatim. Akhirnya mereka saat dapat kerjaan, dapat uang, disisihin ke saya ini. Titip nanti buat tambah-tambahin beli tanahnya. Kebetulan tanahnya ada di depan rumah saya sendiri, Bu. Ada orang yang pengen jual. Saat itu mau dibeli, mau dijual sama Cina. Saya bilang jangan tuh, masa saya tetanggaan sama Cina. Nanti saya repot, susah. Saya mau bikin rumah yatim di sini, kalau dibolehin tunggu banget, jangan dijual dulu. Akhirnya saya setiap sampai di dakwah saya pengen ngajak ibu-ibu, bukan buat saya, bukan buat almarhum, tapi buat Nabi, buat anak yatim. Karena Nabi katakan, siapa yang peduli dengan anak yatim, peduli itu bukan cuma nyantunin, Bu, tapi dia peduli tempat tinggalnya, mikirin, ya, ini ibunya punya uang nggak? Apakah itu rumah sendiri, apakah kontrak, kan gitu. Terus pendidikannya dipeduliin, peduli pendidikannya, agamanya, ini namanya peduli. Siapa yang peduli dengan anak yatim nanti di surga denganku sedekat ini, kata Rasul. Rasul sambil nunjukin jarinya. Di surga nanti bersamaku dekat seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali. Maka saya ingin ngajak ibu-ibu supaya nanti kita dekat dengan Nabi di surga. 1 meternya di sana 2 juta, Bu. Ada 1000 meter di sana. Ya. Nah, saya mau ajak ibu-ibu yang mau berwakaf, nggak harus hari ini. Ibu mau bayar hari ini, monggo. Ibu mau bulan depan bayarnya, silakan. Dan diniati saat kita berwakaf. Umi, saya mau 1 meter deh. Saya hadiahkan buat kedua orang tua saya sudah meninggal. Atas nama beliau berdua. Dicatat sama Allah. Orang tua kita punya investasi di akhirat. Jadi penyelamat di akhiratnya. Umi, saya mau deh buat supaya saya ini, saya punya hutang di dunia, supaya Allah mudahin rezeki saya bayar hutang asbab sedekah. Lihat cerita tadi, cerita seorang laki-laki yang bersedekah menjadi asbab hidayah buat orang lain. Ya,
Kita niatan kita masing-masing. Umi saya mau 1,5 meter deh, tapi transfernya bulan depan boleh. Transfernya minggu depan boleh. Saya mau izin suami saya dulu boleh. Dan gitu. Saya mau niatin supaya saya dapat keturunan. Semua niat kita Allah catat. Dan semoga jadi penolong kita di akhirat. Baik, yang mau silakan. Nanti dapat buku ini Bu. Yang saya tukar dengan buku ini. Ini wirid Khulasah, ini adalah doa dan wirid harian dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dari kota Tarim. Hadramawt. Kita tahu kota Tarim, kotanya para aulia Allah yang sangatnya sudah sampai ke Rasulullah SAW. Dan ini yang dibaca oleh almarhum ada di sini. Ada doa Yasin, ada segala macam doa ada di sini. Sholawat dan segala macamnya. Baik, yang mau silakan angkat tangan, maju ke depan, saya kasih ini dan foto dengan saya. Silakan angkat tangan yang mau. Satu, silakan duduk di sini. Ada lagi yang mau menyusul? 2, Masya Allah, takbir. Ya Qawiyyu ya Matin ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah ya Rasulullah ya Nabi rahmah ya Rasulullah ya Nabi rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajatihi. Silakan sampaikan hajatnya masing-masing ya Allah. Jalan lembah tidaklah rata, di ujung jalan tumbuh melati. Andai tersilam dalam kata, kemaafan dipinta sepenuh hati. Kita